Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam sesi kuliah online, di mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang analisis komparatif. Pada video pertama kita telah membahas tentang analisis komparatif dengan menggunakan testi sampel kecil atau jumlah sampel kurang dari 30. Kemudian sampel yang dikomparatifkan saling berkorelasi. Kemudian pada video kedua, analisis komparatif dengan testi untuk sampel besar di mana jumlah sampelnya atau jumlah respondennya sama dengan 30 atau lebih dari 30. Kemudian sampelnya saling berkorelasi. Data yang digunakan adalah data tunggal. Kemudian pada video ketiga ini, untuk analisis komparatif dengan menggunakan testi sampel besar di mana jumlah sampelnya lebih atau sama dengan 30, datanya adalah data kelompok atau menggunakan data interval. Perbedaan data tunggal dan data kelompok adalah, ini adalah contoh data tunggal di mana datanya terdiri dari data tunggal 75, 70, 65, kemudian 55, 50. Jadi setiap unit data itu terdiri dari satu data, yaitu data tunggal. Sedangkan data kelompok dalam satu unit data, ini adalah satu unit data 85, 89, artinya satu unit data terdiri dari beberapa skor. Kalau data tunggal, satu unit data terdiri dari satu data tunggal, sementara kalau data kelompok atau data interval, satu kelompok, satu interval terdiri dari beberapa skor atau beberapa nilai. Maka dia disebut data kelompok. Data kelompok dari 85 sampai 89, 80 sampai 84, kemudian 40 sampai 44. Ini adalah data di mana dalam satu data interval terdiri dari beberapa skor atau beberapa nilai. Inilah yang disebut dengan data kelompok. Untuk mengingatkan kembali pemahaman kita terhadap maksud data berkorelasi atau sampel yang berkorelasi adalah data yang akan dikomparatifkan, data yang akan dibandingkan, diambil dari subjek yang sama. Misalnya, kelas A diberikan perlakuan pertama, diambil datanya, kemudian kelas A diambil datanya yang kedua, tapi dengan perlakuan yang berbeda. Jadi, dua kali perlakuan. Perlakuan pertama diambil datanya, kemudian diberikan perlakuan kedua, diambil datanya, lalu dibandingkan. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini untuk memudahkan pemahaman kita terhadap materi analisis komparatif dengan menggunakan teknik analisis testi untuk sampel besar, kemudian sampel yang dikomparatifkan berkorelasi. Data yang digunakan adalah data kelompok. Misalnya diadakan penelitian terhadap prestasi belajar siswa menggunakan kurikulum lama dengan menggunakan kurikulum baru. Penelitian dilakukan terhadap 35 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dengan menggunakan kelas eksperimen. Setelah dievaluasi, hasilnya seperti pada tabel berikut. Ini adalah tabel nilai siswa ketika menggunakan kurikulum lama dan menggunakan kurikulum baru. Jadi siswa diberikan dua perlakuan,
siswa yang sama diberikan dua perlakuan. Pertama, perlakuan dengan menggunakan kurikulum lama, lalu dites hasil belajarnya. Kemudian pada perlakuan kedua menggunakan kurikulum baru, lalu dites hasil belajarnya. Kita akan melihat mana yang lebih baik, kurikulum lama atau kurikulum baru. Sebelum melakukan analisis statistika, rumuskanlah hipotesa alternatif dan hipotesa nihilnya. Untuk menguji hipotesis tersebut, dilakukan analisis statistika dengan menggunakan tes T. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama adalah menghitung harga T observasi. Untuk menghitung harga T observasi atau koefisien T observasi atau T hitung adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi data ini kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Sehingga tabel distribusi frekuensi dari data di atas seperti ini. Jadi ini adalah interval. Jadi data tersebut kita lihat nilai tertingginya dan nilai terendahnya. Nilai tertinggi berada pada interval 85 sampai 89. Kemudian nilai terendah dari 40 sampai 44. Bagaimana cara membuat interval kelas atau membuat kelompok data? Silakan dilihat pada video sebelumnya terkait dengan penyajian data, atau pada video membahas tentang bagaimana membuat ukuran tendensi sentral. Nah, ini adalah frekuensinya setelah dilakukan perhitungan. Ini adalah frekuensinya, interval 85 sampai 89 ada 1, 80 sampai 84 ada 3, sampai 40 sampai 44 ada 2, lalu dijumlahkan. Pastikan jumlahnya sama dengan jumlah responden yang kita teliti. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan tabel perhitungan variabel X sebagai berikut. Apa bedanya dengan tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi hanya terdiri dari interval kelas, kemudian frekuensi. Sedangkan tabel perhitungan variabel X ada tambahan kolom X-aksen, F-X-aksen, dan F-X-aksen pangkat 2. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 diambil dari tabel distribusi frekuensi, lalu kita akan menambah untuk kolom X-aksen. X-aksen adalah dengan membuat min terkaan. Maka ini kita buat min terkaan. Sebaiknya posisinya di tengah, tapi boleh di 67, 72 sampai ke atas, atau 57, 52, 42 sampai ke bawah. X ini diperoleh dari nilai tengah. Jadi 87 itu diperoleh dari 85 tambah 89 bagi 2 dapat 87. Maka ini disebut juga dengan nilai tengah. Begitu juga 82, ini nilai tengah dari 80 tambah 84 bagi 2 dapat 82. Begitu seterusnya, 42 ini diperoleh 42 ini diperoleh dari 40 tambah 44 bagi 2 dapat 42. Kemudian kita buat min terkaan, ambil posisinya di tengah.
supaya nanti kita bermain dengan angka-angka kecil. Misalnya yang kita terka adalah X 62, berarti di sini 62, maka yang sejajar dengan 62 pada X aksen itu kita tempatkan angka 0 ini. Kalau yang kita terka adalah 67, maka yang sejajar dengan 67 atau X aksennya kita tempatkan angka 0 di sini. Kemudian ke atas berurutan 1, 2, 3, 4 dibuat nomor urut bertanda positif, kemudian ke bawah tanda negatif. Karena yang kita terka di sini adalah 62, maka di sini kita tempatkan angka 0. Maka kita tempatkan angka 1 sampai 5 tandanya positif, ke bawah 1 sampai 4 tandanya negatif. Kemudian Fx aksen ini diperoleh dari perkalian F dikali X aksen. Maka dapat 1 dikali 5 dapat 5, 3 dikali 4 dapat 12, begitu seterusnya. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini adalah sigma Fx aksen. Kemudian kolom Fx aksen pangkat 2 adalah perkalian antara F frekuensi dengan X aksen dikuadratkan. F-nya 1, 5 dikuadratkan 25, jadi 1 dikali 25 hasilnya 25. 3 dikali 4 kali 4 16, 3 dikali 16 hasilnya adalah 48. Begitu seterusnya sampai ke bawah, kemudian dijumlahkan. Ini dijumlahkan ke bawah, hasilnya adalah 197 adalah sigma Fx aksen pangkat 2. Maka dengan demikian selesailah tabel perhitungan variabel X. Ini adalah penjelasan bagaimana kita mengisi tabel, mulai dari bagaimana mengisi min terkaan, X aksen, dan seterusnya. Maka dari tabel perhitungan di atas kita akan mencari nilai min dan standar deviasi variabel X. Jadi ada dua yang akan kita cari, sama dengan perhitungan testi sebelumnya. Kita selalu akan menghitung berapa nilai rata-rata atau min dan berapa standar deviasi pada masing-masing variabel. Cara mencari min adalah, ini adalah hasil perhitungan yang diperoleh dari tabel perhitungan di atas. Untuk memudahkan, bagus ditulis seperti ini, supaya nanti kita mudah untuk memasukkan ke dalam rumus. Maka dengan menggunakan rumus ini kita masukkan angka-angkanya. Min terkaannya 62, intervalnya adalah 5, sigma Fx aksennya 11, kemudian n-nya 35. Kemudian kita masukkan, dapatlah min aksen 63,57. Kemudian yang kedua, menghitung standar deviasi. Ini rumusnya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Ini angka-angkanya. Standar deviasi X diperoleh 11,76. Dengan demikian, maka kita sudah mendapatkan nilai rata-rata atau min pada variabel X dan standar deviasi pada variabel X. Langkah selanjutnya adalah mencari min deviasi pada variabel Y. Cara melakukan perhitungan min dan standar deviasi variabel Y pada prinsipnya sama dengan mencari min dan standar deviasi pada variabel X. Pertama adalah menyiapkan tabel perhitungan seperti ini. Intervalnya. Ini adalah penjelasan bagaimana cara mengisi tabel. Selanjutnya kita menghitung min dan standar deviasi variabel Y. Maka minnya kita masukkan, ini rumus-rumus yang digunakan. Masukkan min terkaan, intervalnya ada 5.
min terkaannya 67, sigma FY aksen min 3, N-nya 35, kemudian hasilnya adalah min Y 66,57. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari standar deviasi pada variabel Y. Ini adalah cara mencari standar deviasi Y. Rumusnya sama dengan rumus variabel X, perbedaannya hanya pada simbol X diganti dengan Y. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini, maka dapatlah angka-angkanya seperti ini. Kemudian setelah kita hitung, dapatlah standar deviasi Y 10,76. Selanjutnya adalah menghitung koefisien R product moment dengan bantuan peta korelasi. Nah, bagaimana cara membuat peta korelasi? Ini sudah dibahas pada video sebelumnya tentang analisis testi data tunggal sampel yang berkorelasi. Bisa dilihat pada video kedua. Ini adalah peta korelasi yang sudah dibuat dari data di atas. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat peta korelasi dapat dilihat pada video kedua tentang teknik analisis testi dengan menggunakan sampel besar, di mana sampelnya berhubungan, berkorelasi, datanya adalah data tunggal. Pada prinsipnya, membuat peta korelasi data tunggal dan data kelompok sama. Perbedaannya hanya pada interval. Maka ini kita buat interval, kalau dia data tunggal, maka ini isinya adalah data tunggal. Karena ini data kelompok, maka pada kolom X dan Y, ini kita isi dengan interval dari tabel perhitungan yang ada di atas. Kemudian kita lakukan tally. Ini ditally, setelah ditally lalu dijumlahkan, maka dapatlah angka-angka pada setiap sel frekuensi hasil tally. Bagaimana kita menjumlahkan frekuensi ini? Kita jumlahkan, dapat 2, ini ditambah ini dapat 3, begitu seterusnya. Yang ini juga begitu, ini frekuensi jumlahnya 1, FY-nya 1, ini juga dijumlahkan dapat 4, begitu seterusnya. Kemudian dijumlahkan, pastikan jumlahnya sama dari atas ke bawah. Kalau dijumlahkan hasilnya 35, kemudian kalau dari kiri ke kanan dijumlahkan juga hasilnya 35. Ini adalah cek pertama. Kemudian untuk X aksen dan Y aksen adalah membuat terkaan atau X terkaan. Maka pilih yang di tengah, kemudian ke kanan positif, ke kiri negatif, buat nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian juga untuk Y, dibikin X terkaan 1, 2, 3, 4, 5, positif ke bawah negatif. Kemudian Fx aksen adalah perkalian F dengan X, kemudian dijumlahkan nanti kemari. Hasilnya adalah 11 sigma Fx aksen. Kemudian Fx aksen pangkat 2, F dikali X aksennya dikuadratkan, jadi min 4 kali min 4, 16 kali 2 sama dengan 32. Begitu seterusnya, lalu dijumlahkan, dapatlah sigma Fx aksen pangkat 2. Begitu juga yang ini, FY aksen pangkat 2 diisi 1 dikali 4 pangkat 2, 16, 1 dikali 16 sama dengan 16. Begitu seterusnya sampai ke bawah, lalu dijumlahkan, dapatlah sigma FY aksen pangkat 2. Kemudian pada kolom berikutnya, X aksen Y aksen, ini caranya adalah dengan mengisi sel, ada angka di atas ini. Ini diperoleh dari perkalian frekuensi sel, ini 1 dikali X aksen,
1 dikali min 4 min 1, kemudian dikali 3, hasilnya adalah min 12. Begitu seterusnya. Untuk yang ini juga sama, berarti 1 dikali 5 sama dengan 5, dikali 4, hasilnya sama dengan 20. Setelah itu baru dijumlahkan, ini 20, kemudian ini 9 tambah 36, hasilnya 45, dan seterusnya. Begitu juga setelah ini kita masukkan, dapatlah dijumlahkan sama dengan hasilnya adalah 953. Selanjutnya menghitung harga T observasi dengan rumus jumlahnya sama, masukkan angka-angkanya dari tabel perhitungan. Ini adalah checking kedua. Mencari standar deviasi, jumlahnya tidak sama, cari min, berarti lalu peta korelasi. Sudah kita dapatkan semua, tinggal memasukkan ke dalam rumus. Jumlah rumusnya X aksen Y aksen pada variabel X, standar deviasi dengan pada variabel Y. Kemudian nilai korelasi. Langkah selanjutnya adalah substitusikan ke dalam rumus. Ini rumusnya, masukkan angka-angkanya. Kemudian kita masukkan angkanya, kita lanjutkan perhitungannya sehingga diperolehlah T observasi min 4,870. Dengan demikian kita akan memberikan interpretasi. Nah, setelah T observasi kita peroleh ini, maka langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi seperti ini. Pertama adalah menetapkan DF. Ini DF-nya. N-nya 35 dikurangi 1, 34. Kemudian berkonsultasi pada tabel nilai T. Kemudian di tabel ternyata tidak ditemukan angka 34, yang ada adalah angka 35 yang paling mendekati. Lalu dengan DF 35 kita peroleh 5% 2,03 dan 1% 2,72. Langkah selanjutnya adalah bandingkan antara T observasi dengan T tabel. Maka ini dapatnya. Tadi min 4 bertanda positif maupun negatif tidak berpengaruh terhadap interpretasi. Maka dengan angka 4,870 jauh lebih besar dari T tabel baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1%. Ini 4,870 lebih besar dari 2,03 dan lebih besar dari 2,72. Dengan demikian H0 ditolak, HA diterima, yang berarti ada perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa menggunakan kurikulum lama dan menggunakan kurikulum baru pada siswa madrasah aliyah negeri. Perbedaannya signifikan, berarti harus memilih antara kurikulum lama atau kurikulum baru. Nah, perbedaan min menunjukkan bahwa kurikulum baru lebih baik dibandingkan dengan kurikulum lama. Karena kurikulum lama minnya 63,57, sedangkan kurikulum baru minnya adalah 66,57. Dengan demikian berarti kurikulum baru lebih baik, lebih tinggi prestasi belajar siswa dibandingkan dengan kurikulum lama. Oleh karena itu, rekomendasi hasil penelitian kita adalah kepada guru-guru, kepada sekolah dapat menggunakan kurikulum baru dalam rangka untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Demikian pembahasan kita tentang analisis komparatif dengan menggunakan testi sampel besar lebih atau sama dengan 30, data kelompok, kemudian sampel saling berkorelasi.
dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya, yaitu pembahasan tentang analisis komparatif untuk sampel data tunggal maupun data kelompok di mana keadaan sampelnya tidak berkorelasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah menonton video ini dengan seksama. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.